Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iwayan Agusiko Saputra akan mempresentasikan ujian akhir semester Business Intelligence. Jadi untuk ujian akhir semester kali ini, dasar presentasi yang saya gunakan sama dengan yang saya sampaikan pada saat ujian tengah semester, yaitu sistem informasi coffee shop modern. Perbedaannya pada kali ini, yang saya akan sampaikan bahwa pada ujian akhir semester ini akan kita tekankan pada integrasi AI. Jadi untuk diagramnya kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan pada ujian tengah semester lalu, di mana flow awal itu ada pada input order, kemudian masuk ke sistem pusat pos, potong otomatis analisis, kemudian potong otomatisnya ke inventory, kemudian analisisnya ke database, kemudian ada instruksi racik ke kitchen display system. Yang berikutnya yang akan saya jelaskan adalah implementasi business intelligence dengan integrasi AI. Jadi yang di sini perbedaannya dengan ujian tengah semester, di mana kali ini di ujian akhir semester ini akan saya sampaikan implementasi dengan integrasi AI. Untuk proses transaksi dengan customer, itu step yang pertama. Metode AI yang saya gunakan yaitu Dynamic Pricing Engine and Personalized Recommendation Engine, atau Collaborative Filtering and Association Rules. Di mana implementasi AI di sini yaitu menganalisis riwayat transaksi POS atau CRM dan CRM secara real time. Saat pelanggan memesan via aplikasi atau kasir, AI memberikan rekomendasi menu pendamping, atau kita sebut cross-selling, di mana terdapat penjualan lainnya dalam satu waktu, secara presisi berdasarkan preferensi histori, seperti penyesuaian tingkat kemanisan, less sweet. Selain itu, AI menerapkan promo dinamis pada jam-jam sepi, atau disebut dengan low hours, untuk mendorong volume penjualan. Yang kemudian pada proses produksi, metode AI-nya yaitu AI Kitchen Workload Optimization and Predictive Quality Control, yaitu di sini kita bisa sebut time series forecasting and computer vision. Untuk implementasinya, AI terintegrasi pada kitchen display system untuk mengatur urutan pemesanan. Urutan peracikan saya maksud, urutan peracikan minuman secara optimal guna meminimalkan average preparation time per cup. Samping itu, integrasi kamera computer vision di area bar memantau standar takaran dan konsistensi visual penyajian sebelum produk diserahkan ke konsumen. Yang kemudian setelah proses tersebut yaitu proses distribusi. Metode AI yang di sini yaitu yang kita gunakan adalah predictive inventory replenishment dan demand driven logistic routing. Untuk implementasinya, pada distribusi hulu, yaitu dari outlet ke central warehouse, AI memprediksi titik kritis kehabisan stok bahan baku dengan memperhitungkan tren historis, cuaca, dan event lokal, lalu menerbitkan purchase requisition otomatis. Pada distribusi hilir ke konsumen, AI mengoptimalkan estimasi waktu jemput kurir berdasarkan beban antrean di dapur. Yang berikutnya yaitu adalah proses layanan konsumen. Metode AI yang kita gunakan adalah Automated Sentiment Analysis and Real-Time Churn Prevention. Implementasinya, pada setiap ulasan teks dan rating pelanggan yang masuk di CRM, dianalisis secara instan oleh model NLP. Apabila terdeteksi sentimen negatif, seperti rasa kurang konsisten atau keterlambatan pelayanan, sistem secara otomatis menerbitkan alert tiket ke manajer operasional dan mengenerasi voucher kompensasi diskon yang dipersonalisasi untuk memitigasi risiko pelanggan berpaling, atau disebut dengan churn rate. Untuk berikutnya itu rancangan visualisasi informasi, yaitu dashboard report berbasis AI.
Pada tabel yang saya sajikan, di sini terdapat juga rancangan fitur visualisasi dan metrik utama. Sudah saya sampaikan pada UTS sebelumnya. Kemudian yang perlu saya jelaskan pada saat ini yaitu penambahan metode analitik AI yang terintegrasi. Pada saat proses transaksi, yang pertama itu adalah anomaly detection, mendeteksi lonjakan penurunan penjualan tidak wajar. Kemudian yang kedua, pada saat proses transaksi yaitu sales forecasting engine, yaitu proyeksi tren penjualan harian dan mingguan. Untuk proses produksi, yaitu bottleneck predictor, memprediksi potensi penumpukan antrean peracikan di KDS sebelum terjadinya delay. Yang kemudian pada proses distribusi, yaitu predictive stock depletion, menampilkan estimasi days of inventory remaining secara presisi berdasarkan analisis pola konsumsi. Pada proses layanan konsumen, yaitu NLP Sentiment Classification, yaitu mengelompokkan ulasan otomatis menjadi positif atau netral atau negatif, dan menyarankan tindakan perbaikan. Saya lanjutkan dengan keunggulan penerapan metode visualisasi informasi berbasis AI. Yang pertama, pengurangan beban kognitif. Mengacu pada konsep Stephen View dan temuan Sultana, penggunaan warna fungsional dan automated visual alert dari AI memungkinkan eksekutif mengenali masalah operasional. Misalnya, durasi preparation time melebihi batas 5 menit. Dalam 5 detik pertama, membuka dashboard. Yang kedua itu transformasi dari analitik statis ke preskriptif. Dashboard tidak hanya menampilkan data historis, melainkan memberikan rekomendasi aksi nyata berbasis AI, seperti saran kuantitas reorder bahan baku serta waktu pelaksanaan flash sale pada jam-jam sepi. Yang ketiga, eksplorasi data interaktif. Pengambilan keputusan dapat mengeklik visualisasi makro untuk masuk ke rincian data mikro per cabang, per shift barista, hingga per item menu untuk menemukan akar permasalahan secara instan. Yang keempat, efisiensi operasional dan mitigasi churn pelanggan. Visualisasi prediktif persediaan mencegah kerugian akibat stok kadaluarsa maupun kehilangan potensi penjualan. Sementara itu, pemantauan sentimen real-time memungkinkan respon cepat terhadap komplain konsumen guna menjaga tingkat loyalitas. Di referensi yang saya gunakan adalah Sultana tahun 2025. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika terdapat salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.